Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indira Yustianingsih, nomor induk mahasiswa C1C020118. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang penyusunan anggaran produk untuk memenuhi tugas dari mata kuliah penganggaran dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra. Langsung saja. Yang pertama ada pengertian anggaran produk. Anggaran produk adalah suatu rencana perusahaan guna menghasilkan produk perusahaan dalam jumlah yang sesuai dengan keperluan penjualan dengan cara mempertimbangkan jumlah persediaan awal dan juga pada periode tertentu. Anggaran produksi juga bisa diartikan sebagai anggaran kegiatan karena produksi adalah suatu kegiatan dalam membuat produk. Jadi, produksi sudah tidak perlu dianggarkan, namun dijadwalkan. Dalam pengertian yang lebih sempit, anggaran produksi adalah jumlah barang yang harus diproduksi. Anggaran produksi juga harus disusun dengan memperhatikan seluruh kegiatan produksi yang nantinya dibutuhkan untuk menunjang anggaran penjualan yang sebelumnya sudah disusun. Dalam proses perencanaan produksi, pihak perusahaan pun harus bisa mempertimbangkan beberapa komponen terkait, yakni volume penjualan yang direncanakan, volume persediaan barang di awal periode, dan volume persediaan di dalam akhir periode tertentu. Selanjutnya ada fungsi anggaran produksi. Anggaran produksi sangat berguna untuk koordinasi kerja, pedoman kerja, dan juga pengendalian kerja produksi. Seluruh level manajer di tim produksi harus bisa bekerja berdasarkan dengan anggaran produksi. Selain itu, anggaran produksi juga sangat berguna untuk menunjang penjualan perusahaan, menjaga tingkat persediaan barang, dan juga mengendalikan kegiatan produksi. Jadi, secara umum, fungsi anggaran produksi ini adalah sebagai pedoman kerja, mengkoordinasi pekerjaan, dan juga pengawasan. Sedangkan fungsi anggaran produksi secara khusus yaitu pertama, menunjang aktivitas penjualan. Dengan begitu, produk bisa disediakan sesuai dengan waktu yang sebelumnya sudah direncanakan. Yang kedua, ada menjaga tingkat persediaan yang memadai dengan cara membuat persediaan yang tidak banyak dan juga tidak sedikit. Yang ketiga, ada mengatur kegiatan produksi agar bisa ditekan seminimal mungkin. Selanjutnya ada cara menyusun anggaran produksi. Anggaran produksi bisa disusun dengan menggunakan rumus, yaitu rumusnya rencana penjualan dari anggaran produksi ditambah dengan persediaan akhir, di mana hasilnya itu disebut jumlah barang yang tersedia. Setelah itu dikurang persediaan awal, dan hasilnya disebut rencana produksi. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran produksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran produksi yaitu yang pertama, satu rencana penjualan yang sudah tercatat di dalam anggaran penjualan. Ada kapasitas dan berbagai alat pabrik yang tersedia. Ada tenaga kerja, ada bahan baku, modal kerja dalam menjalankan proses produksi. Selain itu, ada juga faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah berbagai faktor yang berada di dalam perusahaan dan memiliki pengaruh pada kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri. Contoh faktor internal itu seperti kebijakan perusahaan tentang harga jual, syarat pembayaran, ada pemeliharaan saluran penyaluran tenaga kerja, modal tenaga kerja, dan juga fasilitas yang dimiliki perusahaan itu sendiri. Sedangkan beberapa faktor eksternal atau faktor luar perusahaan diantaranya adalah persaingan, tingkat perkembangan penduduk, tingkat penghasilan penduduk, tingkat pendidikan, tingkat penyebaran, adat istiadat, agama, kebijakan masyarakat setempat, tindakan pemerintah atau kebijakan pemerintah, dan juga keadaan perekonomian dalam dan luar negeri. Selanjutnya ada metode penyusunan anggaran. Metode penyusunan anggaran itu ada 3. Ada metode produksi stabil, ada metode produksi stabil, metode persediaan stabil, dan metode kombinasi atau fleksibel. Untuk yang pertama, metode produksi stabil. Metode produksi stabil adalah suatu metode yang mana perusahaan harus menetapkan volume produksi yang di dalamnya relatif
relatif sama setiap bulannya. Cara ini digunakan oleh perusahaan atau manajemen yang di dalamnya sangat memperhatikan kestabilan produk. Yang selanjutnya ada metode persediaan stabil. Metode persediaan stabil adalah metode produksi yang mana pihak perusahaan akan menentukan volume persediaan yang relatif sama dari bulan ke bulannya. Selanjutnya yang terakhir ada metode kombinasi atau fleksibel. Metode kombinasi atau fleksibel adalah metode produksi yang mana pihak perusahaan akan menentukan volume produksi yang akan terus berubah setiap bulannya. Metode ini nantinya akan mengakibatkan volume persediaan dan juga volume produksi menjadi meningkat dan tidak stabil dalam setiap bulannya. Baik, itu tadi presentasi materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.